Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zainal Mutakin, melanjutkan perkuliahan metodologi studi Islam pada jurusan PJJ PAI Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini informasi atau paparan yang akan saya sampaikan yaitu seputar Islamisasi ilmu pengetahuan. Pengertian ya secara singkat ya, ini dibuat dalam sebuah peta konsep. Islamisasi ilmu merupakan istilah yang mendeskripsikan berbagai usaha dan pendekatan untuk mensitesakan antar etika Islam dengan berbagai bidang pemikiran, yang endingnya atau produk akhirnya itu adalah akan menjadi sebuah kesepakatan atau ijma, yang kesepakatan yang baru bagi umat Islam dalam bidang keilmuan, yang tentu keilmuan ini sesuai dengan metode ilmiah dan juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Islamisasi ilmu pengetahuan juga itu tujuannya adalah untuk mengembangkan islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya telah berlangsung sejak permulaan Islam hingga zaman kita sekarang ini. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi secara jelas yang menegaskan semangat islamisasi ilmu pengetahuan. Kemudian berikutnya pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, ya, islamisasi atau proses islamisasi ilmu pengetahuan ini berlanjut secara besar-besaran, yaitu dengan dilakukannya penerjemahan terhadap karya-karya dari Persia dan juga dari Yunani, yang kemudian diberikan pemaknaan ulang disesuaikan dengan konsep agama Islam itu sendiri. Nah, ide islamisasi ilmu pengetahuan ini dimunculkan ya kembali oleh Syed Hussein Nasr, ya, pemikir Muslim Amerika kelahiran Iran. Beliau menyadari akan adanya bahaya sekularisme dan modernisme yang mengancam dunia Islam. Karena itu beliau meletakkan asas atau dasar untuk konsep sains Islam dalam aspek epistemologis, ontologi maupun aksiologis melalui karyanya Science and Civilization in Islam, Islamic Science and Islamic Art and Spirituality. Ide yang disampaikan Al-Quran tersebut, yang sebagaimana tadi wahyu diturunkan kepada Nabi, membawa suatu perubahan radikal dari pemahaman umum bangsa Arab pra-Islam, yang menganggap suku dan tradisi kesukuan serta pengalaman empiris sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Di kancah internasional, gagasan islamisasi ilmu pengetahuan dianggap atau diawali yang dipelopori oleh Ismail Raji Al-Faruqi atau Raji Ismail Al-Faruqi. Padahal Faruqi ini menggagas teori islamisasi ilmu pengetahuan 10 tahun setelah Muhammad Naqib Al-Atos. Sebagaimana Al-Atos, juga Ismail Raji Al-Faruqi, ilmuwan muslim terkemuka kelahiran Palestina ini, ya, memimpin institusi yang misi dan tujuan terpenting atau reason detrenya menggodok dan mensosialisasikan gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, ada pendekatan ya yang dilakukan ketika kita mencoba untuk mengislamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu pendekatan labelisasi atau ayatisasi, juga ada pendekatan aksiologis, dan juga ada pendekatan internalisasi nilai-nilai Islam dan konsep tauhid. Ya. Pendekatan labelisasi atau ayatisasi yaitu pendekatan yang berdasarkan asumsi bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang bisa memberi penjelasan tentang segala sesuatu. Ya, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, dan kami turunkan padamu Alkitab yaitu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan bentuk petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Sedangkan pendekatan aksiologis yaitu islamisasi dilakukan dengan cara menjadikan Islam sebagai landasan penggunaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah orang yang menggunakan ilmu pengetahuan tersebut. Manusia sebagai pengguna ilmu atau pengguna ilmu pengetahuan akan menentukan ke arah mana ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan. Dalam pendekatan ini ya, diasumsikan
ilmu pengetahuan dan teknologi adalah netral ya. Dengan demikian ilmu pengetahuan dan teknologi bisa memberi manfaat besar bagi umat manusia dan bukan sebaliknya membawa bencana bagi kemanusiaan. Dan pendekatan yang berikutnya yaitu pendekatan internalisasi nilai-nilai Islam dalam konsep tauhid ya. Melalui pendekatan ini, islamisasi ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam konsep ilmu pengetahuan dengan teknologi. Yang diasumsikan adalah Islam ilmu pengetahuan tidaklah netral, tetapi penuh muatan-muatan nilai yang dimasukkan oleh orang-orang yang merancangnya. Pendekatan penerapan konsep tauhid ini ya, merupakan penegasan dari pendekatan penerapan nilai-nilai Islam. Pada pendekatan ini, islamisasi ilmu pengetahuan dilakukan dengan menjadikan konsep tauhid sebagai paradigma bangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konsepsi tauhid, ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah dari Allah yang disebut ilmu Allah. Itu penjabaran peta konsep yang disajikan dalam PPT nanti. Tentu ada berbagai pendapat tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Ya. Singkatnya tadi sudah dijelaskan bahwa di antaranya Raji Ismail Al-Faruqi ya, sebagai sarjana Islam Palestina tahun 1980-an merupakan tokoh pertama yang menggagas islamisasi ilmu pengetahuan, yang memiliki ketajaman intelektual, semangat kritik ilmiahnya juga luar biasa. Kemudian membawa ia sampai kepada kesimpulan bahwa ilmu-ilmu sosial model barat menunjukkan kelemahan metodologi yang cukup mendasar, terutama bila diterapkan untuk memahami kenyataan kehidupan sosial umat Islam yang memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda dari masyarakat barat. Untuk mencapai tujuan itu, Al-Faruqi mendirikan Himpunan Ilmu Sosial Muslim, The Association of Muslim Social Scientists ya, atau disingkat IMSS, tahun 72. Kemudian juga dia menjadi presidennya yang pertama hingga tahun 1918. Ya. Melalui lembaga ini beliau berharap bahwa islamisasi ilmu pengetahuan terwujud. Ada juga ya Syekh Muhammad Naqib Al-Atas secara teologis dan ideologis mendefinisikan islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya. Sebab manusia menurut Naqib Al-Atas ini wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat diri yang sebenarnya dan berbuat tidak adil terhadapnya. Menurut Al-Atas juga bahwa islamisasi ilmu pengetahuan terkait erat dengan pembebasan manusia dari tujuan-tujuan hidup yang bersifat duniawi semata dan mendorong manusia untuk melakukan semua aktivitas yang tidak terlepas dari tujuan ukhrawi. Bagi Al-Atas, ya, pemisahan dunia dan akhirat dalam semua aktivitas manusia tidak bisa diterima. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan selalu terkait dengan kehidupan kita di akhirat. Ada pro kontra tentunya dalam masalah islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan islamisasi ilmu pengetahuan mendapatkan respon yang beragam dari banyak ahli. Salah satu yang kontra yaitu Muhammad Arqon, ya, seorang doktor Islamic Studies dari Universitas Sorbonne, Prancis, yang mengatakan bahwa gagasan islamisasi ilmu dan teknologi adalah kesalahan sebab dapat menjebak pada pendekatan yang menganggap Islam hanya semata-mata sebagai ideologi. Senada dengan Arqon, ya, seorang pemikir Islam juga yaitu Usep Fathuddin, ya, termasuk yang menganggap bahwa islamisasi ilmu pengetahuan itu tidak perlu. Ia mengatakan, hemat saya, islamisasi ilmu bukanlah kerja ilmiah, apalagi kerja kreatif. Sebab yang dibutuhkan umat hari ini dan lebih-lebih lagi bagi para cendekiawannya adalah yaitu menguasai dan mengembangkan ilmu. Islamisasi itu hanyalah kerja kreatif, tanda petik ya, atas karya orang saja. Sedangkan pendapat yang mendukung diantaranya adalah Mulyanto dan Mufli Hasbullah. Gagasan dan perdebatan islamisasi ilmu pengetahuan mengatakan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan itu sering dipandang sebagai proses penerapan etika Islam dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan kriteria pemilihan suatu jenis ilmu pengetahuan yang akan dikembangkannya. Dengan kata lain,
Islam hanya berlaku sebagai kriteria etis di luar struktur ilmu pengetahuan. Untuk menyikapi pandangan tersebut, Mulyanto mengatakan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan tak lain adalah proses pengembalian atau pemurnian ilmu pengetahuan pada prinsip-prinsip yang hakiki, yakni tauhid, kesatuan makna kebenaran, dan kesatuan ilmu pengetahuan. Singkatnya, hakikat Islamisasi ilmu pengetahuan itu turun menjadi beberapa hal ya. Yang pertama adalah similiarisasi atau yang disebut dengan menyamaratakan konsep-konsep sains dengan konsep-konsep dari agama, lalu kemudian paralisasi konsep Al-Quran sejalan dengan konsep sains karena kemiripan konotasinya tanpa mengidentikan keduanya. Terus juga kemudian komplementasi antara Al-Quran dan sains saling mengisi dan memperkuat satu sama lain, tetapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. Terus juga kemudian komparasi, membandingkan konsep atau teori sains dan dengan konsep atau teori agama mengenai gejala yang sama. Berikutnya adalah induktifikasi, asumsi-asumsi dari teori ilmiah yang didukung dengan penemuan empiris, lanjutkan pemikirannya secara teoritis, abstrak ke arah metafisik gaib, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Yang terakhir adalah verifikasi, yaitu mengungkap hasil-hasil penelitian ilmiah yang menopang dan membenarkan kebenaran Al-Quran. Apa sih tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan? Ya, dalam menjalankan proses tersebut atau proses Islamisasi ilmu pengetahuan ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai tentunya. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan Islam. Yang ketiga, menetapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, yaitu mencari jalan untuk sintetis kreatif antara warisan, dalam hal ini adalah Islam dan ilmu pengetahuan modern. 5. Mengembangkan pemikiran Islam pada jalan yang mengarah pada kepatuhan pada hukum atau syariat Allah atau Tuhan. Yang keenam, bahwa dalam Islamisasi ilmu pengetahuan terdapat pengakuan akan adanya hierarki atau tingkatan-tingkatan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, meletakkan wahyu bukan saja sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga standar tertinggi dalam menemukan kebenaran. Seperti itu. Ada beberapa langkah ya. Al-Faruqi ini menetapkan 12 langkah untuk mencapai proses Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern. Yang kedua, survei disiplin ilmu. Yang ketiga, penguasaan hasanah Islam. Yang keempat, penguasaan hasanah ilmiah Islam. Yang kelima, penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu. Yang keenam, penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern. Yang ketujuh, penilaian kritis terhadap hasanah Islam. Yang kedelapan, survei permasalahan yang dihadapi umat Islam. Yang kesembilan, survei permasalahan yang dihadapi umat manusia. Yang kesepuluh, analisa kreatif dan sintesa. Yang kesebelas, penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. Dan yang terakhir yaitu penyebarluasan ilmu-ilmu yang telah diislamkan. Nah, untuk mengislamisasi ilmu pengetahuan tadi dibutuhkan beberapa pendekatan ya. Yang ada dua pendekatan yang diungkapkan oleh Abu Ninata dalam bukunya. Ya, yang pertama itu pendekatan formalistik, verbalistik dan simbolistik. Nah, pendekatan ini menginginkan agar agama secara resmi jadi dasar negara, dinyatakan secara eksplisit dalam kata, dan diaplikasikan dalam bentuk simbol yang menjadi logo setiap bidang kehidupan. Nah, praktik Islamisasi ini dalam satu segi lebih memperlihatkan sosok yang tegas, lugas dan transparan, dan sekaligus membedakan antara yang Islami dan yang bukan Islami. Namun, pendekatan yang demikian dapat berakibat timbulnya kecurigaan dan ketakutan bagi kelompok lain yang secara pluralistik berada di sekitarnya. Pendekatan yang demikian juga dapat efektif manakala kondisi sosial keagamaan dan lainnya dalam keadaan kondusif, seperti pada kasus yang dijumpai di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kultural, substansial, dan aktual. Ya, pendekatan ini, agama Islam diupayakan beradaptasi dan mengakomodasi dengan berbagai kebudayaan yang ada di masyarakat. Islam sebagai rahmat bagi kehidupan manusia dan dapat dirasakan dengan nyata, ya, Islam benar-benar terlibat dalam memecahkan setiap kebuntuan atau masalah yang ada di kehidupan manusia. Dan juga dalam bidang ekonomi, misalnya kesehatan, pemukiman, pendidikan, dan kesejahteraan pada umumnya. Islam benar-benar hadir atau tampak dalam kenyataan sebagai sebuah sistem kehidupan yang menyejukkan bagi umat manusia.
Pendekatan yang kedua ini tampak kurang, ya. Tampak sosoknya tampak kurang, tampak sosoknya secara lahiriah, sehingga terkadang sulit untuk melakukan klaim Islam terhadapnya. Namun secara batiniah dan substantif dapat dirasakan. Pendekatan ini tampak lebih disukai oleh kelompok yang lain secara empiris, bagaimana kemudian memperlihatkan keragaman kulturalnya. Nah, bagaimana dengan praktiknya? Ini masih dari Abu Ninata juga, ya. Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi harus pula dilakukan dengan mensinergikan pendekatan agama dan umum dengan beberapa cara, ya. Sebagai berikut. Pertama, dikatakan bahwa kebenaran ilmu itu relatif sedangkan agama bersifat absolut, ya. Kedua masalah ini tidak perlu dipertentangkan melainkan dapat disatukan. Pertama, ilmu itu relatif karena berasal dari manusia yang bersifat relatif. Sedangkan agama dari Tuhan yang bersifat absolut. Kehadiran agama yang absolut sama sekali tidak menghalangi pemikiran manusia yang relatif. Agama sangat menghargai pemikiran manusia yang relatif itu. Agama menganggap bahwa orang yang berpikir sebagai ibadah dan berjihad di jalan Allah. Kebenaran agama yang bersifat absolut memerlukan penjabaran pemikiran manusia yang bersifat relatif. Agama misalnya mengatakan bahwa Tuhan itu ada, keberadaan Tuhan adalah absolut, namun pemahaman manusia tentang Tuhan adalah relatif. Karena berada dalam kerelatifan inilah manusia sadar pemikirannya tidak dapat melampaui pengetahuan Tuhan. Nah, yang kedua, dalam praktik islamisasi ilmu pengetahuan, bahwa ilmu pengetahuan bersifat imanen, ya, imanen dan spekulatif. Sedangkan agama bersifat transendental, ya, dan pasti juga adalah benar dan tidak perlu dipertentangkan. Ilmu pengetahuan yang berasal dari manusia itu tentunya bertolak pada hasil pengamatan yang tampak atau immanent di jagat raya ini. Namun yang tampak ini adalah wujud dan bukti dari adanya Tuhan yang transendental. Yang transendental ini tidak akan dapat dicapai kecuali melalui immanent. Dalam agama dinyatakan bahwa Tuhan itu zahir, immanent, dan juga batin, transendental. Yang zahir adalah yang tampak di jagat raya. Sedangkan yang batin hanya ada dalam kekuasaan Allah. Untuk mencapai yang batin, manusia melalui jalan yang lahir. Ketiga, bahwa ilmu pengetahuan bersifat tidak pasti, sedangkan agama adalah pasti. Yang menunjukkan bahwa manusia terbatas kemampuannya, agar ia selamat dalam keterbatasan itu, maka ia perlu bimbingan dari Tuhan. Keempat, bahwa ilmu pengetahuan melihat segala sesuatu secara objektif bagaimana adanya, sedangkan agama melihat sesuatu secara normatif bagaimana seharusnya. Juga bukan hal yang perlu dipertentangkan. Agama dan ilmu membutuhkan kedua-duanya agar objektif memiliki nilai dan tidak salah arah, maka ia harus diarahkan oleh yang bersifat normatif. Dan agar yang normatif juga nampak dalam realitas, maka ia dibutuhkan atau butuh terhadap yang objektif. Kedua-duanya berasal dari Tuhan tentunya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, bahwa ilmu pengetahuan melihat problematika dan solusinya berdasarkan rasio manusia. Sedangkan agama melihatnya melalui petunjuk Tuhan. Juga bukan hal yang perlu dipertentangkan atau diperdebatkan. Rasio manusia amat dihargai dalam agama dan ia berasal dari Tuhan. Demikian pula petunjuk Tuhan adalah jalan pintas yang dapat mengatasi kebuntuan pikiran manusia, memecahkan masalah. Bagi orang yang tidak hanya menggunakan rasio, tapi juga menggunakan akal, senantiasa menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan. Itulah paparan singkat seputar materi islamisasi ilmu pengetahuan, dan selebihnya teman-teman bisa melihat berbagai referensi atau membaca referensi dari buku-buku metodologi studi Islam atau jurnal-jurnal studi Islam. Terima kasih telah menyimak paparan singkat ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.